Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohma, saya mahasiswa Institut Al-Quran Al-Islami Bogor. Semester 5 di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan perilaku dan budaya organisasi. Menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin memang bukanlah hal yang mudah. Selain kamu harus mampu membawa perusahaan atau suatu lembaga ke arah yang baik, kita juga harus mampu memimpin anggota tim. Sebagai pemimpin baru, hal ini tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk seorang pemimpin. Bahkan ada pemimpin yang sebenarnya tidak memiliki sifat kepemimpinan. Pemimpin yang ideal harus mampu memimpin orang dari berbagai macam sifat yang terkadang ada saja kesalahan yang dilakukan sehingga menghasilkan dampak buruk. Namun untuk bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana, kita harus mendapatkan informasi yang banyak dan terbaik. Baik, di sini saya akan menjelaskan jika suatu saat saya terpilih sebagai pemimpin di masyarakat atau di suatu lembaga pendidikan, saya akan menerapkan beberapa perilaku hal-hal yang baik untuk sebagai pemimpin yang baik untuk masyarakat. Nah, yang pertama itu kita sebagai pemimpin ikut terlibat dalam diskusi dan komunikasi dengan karyawan, karena komunikasi ini adalah kunci dari setiap jenis hubungan, termasuk hubungan antara atasan dan bawahan. Jika ingin menjadi pemimpin yang baik, seseorang pemimpin juga harus menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka untuk berkomunikasi, baik itu antar sesama karyawan maupun bagi pemimpin, untuk bisa terus terang dan tidak basa-basi agar bawahan benar-benar mengerti. Nah, yang kedua itu mengajari bukan memerintah, karena pada dasarnya be a leader merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk menggambarkan sebuah hubungan antara atasan dan timnya. Seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan, sedangkan pemerintah itu akan membuat tim kita bekerja sendiri. Di sini kita akan kehilangan wibawa dan mungkin dianggap tidak bisa apa-apa oleh tim kita sendiri. Nah, yang ketiga, menciptakan sebuah visi yang sangat menarik. Karena pemimpin yang besar fokus pada masa depan, mereka memiliki gambaran yang sangat jelas tentang apa yang mereka inginkan dan yang mereka wujudkan. Mereka bersemangat tentang masa depan dan tidak membuang waktu untuk terjebak di masa lalu. Dengan begitu visi yang kita buat itu bikin menarik para pekerja mereka. Selanjutnya, kita sebagai seorang pemimpin haruslah bertindak sebagai profesional, karena dengan cara menjadi pemimpin yang baik dengan bertindak secara profesional ini, dalam komunikasi atau interaksi dengan orang lain sangat sulit untuk mengharapkan rasa hormat dari karyawan. Ketika saya penuh aturan yang saya buat atau putuskan, itu adalah salah satu hal yang akui kesalahan yang dilakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu pemimpin yang baik yang mendukung seorang karyawan. Jika karyawan ini melakukan kesalahan, sebagai pemimpin yang baik akan membantu karyawan untuk memperbaiki diri. Jika mereka melakukan hal yang sangat hebat, pemimpin yang baik akan memberi penghargaan atau pencapaian kepada mereka. Nah, pemimpin yang baik meluangkan waktu untuk menunjukkan rasa hormat dalam melatih karyawan secara pribadi. Dengan begitu mereka mendukung karyawan. Dengan begitu saya sebagai pemimpin mendukung karyawan dengan memastikan bahwa saya ini memiliki sumber daya yang tersedia untuk menjadi karyawan orang-orang yang sukses. Dan terakhir, itu yang sangat penting, yaitu adalah perlakuan saya sebagai pemimpin itu harus semua orang itu dengan adil, karena perlakuan semua anggota yang saya secara setara dengan memberi mereka hak istimewa yang sama dan tidak membebaskan siapapun dari aturan, harus bersikap adil. Jika ada seseorang yang salah, maka saya akan kenakan sanksi, dan jangan sampai dia karena orang terdekat saya tidak memberikan sanksi, tapi dengan begitu saya harus memberikan aturan atau memberikan hukuman kepada orang yang berbuat salah. Dengan begitu, beberapa dari mereka pada kehidupan pribadinya mereka menganggap saya ini adalah seorang pemimpin yang
mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai seseorang pemimpin yang baik. Jika saya menerapkan itu semua, maka di suatu lembaga itu akan terjalan dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.